Halo, bentar. Oke, selamat sore semuanya. Eh, ya, sebentar. Sore teman-teman. Hari ini masuk ke hari ke-32 dalam 90 Days Live saya. Hari ini juga saya akan mengundang lagi ya teman saya kebetulan Mbak Sita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar berbagi ya. Oke, coba saya invite dulu ya. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ya chat di kolom chatnya ya. Halo Mbak Sita, apa kabar? Halo, Ketemu lagi nih ya. baik. Tadi siang habis Iya, ketemu. ketemu lagi kita. Udah selesai ya meetingnya? Udah, Udah selesai. alhamdulillah. Eh, Suaranya agak ini nih, agak hilang hilang timbul. Oke, bentar aku pasang itu ya dulu. Aku kemarin tuh jelek banget sinyalnya. Apa Oh iya. seharian tuh susah banget. Iya. Terus Hmm, apalagi kalau mau hujan ya udah lumayan iya. tuh. Tadi Udah geruduknya hilang timbul kenceng gitu. banget ya, agak-agak menyeramkan. Mm-mm, gitu kan. Iya. Sekarang Halo Kak suaranya. Naga Centil dan Kak Irma Hai. Sukardi. Udah Mbak. Udah, oke. Oh ya Mbak Cita. Tadi saya kan bilang kita akan ngobrol-ngobrol soal berbagi karena tema kita sore hari ini adalah berbagi bikin happy. Iya Mbak. Nah ini Mbak Sita kebetulan volunteer ya, volunteer Ya, di Akbar, betul Mbak? betul. Akademi berbagi. Ya. Nah, Akademi Berbagi ya. Nah, oke. Aku kan belum tahu banyak ya tentang Hmm. ini ya, tentang kegiatan Mm-mm. dan komunitas kamu ini. Hmm. Boleh tahu nggak sih Mbak, Akbar itu apa? Akademi Berbagi itu apa? Oke, jadi Akademi Berbagi itu adalah gerakan sosial di bidang pendidikan, berawal dimulai di bulan Juni 2010, Juli 2010. Jadi kita sudah Oke. memasuki tahun ke berapa tuh jadi 11 ya, jadi masuk ke tahun Iya, 11 ke-11. tahun. Nah, kita bergerak di bidang pendidikan dengan mengusung misi bahwa pendidikan itu uh, terbuka untuk semua. Jadi apa yang Akademi Oke. Berbagi ini lakukan adalah mereka mengadakan kelas-kelas umum dan kelas-kelas yang gratis diajarkan oleh mereka yang ahli di bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi awalnya Oke. aku ikutan Jadi itu. semua 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 boleh 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 berbagi di situ ya, Mbak Sita? Atau ada kategorinya siapa aja yang boleh berbagi di situ? Halo Mbak. Suaranya hilang nih Mbak Sita. Suaranya hilang. Muter-muter aja nih. Apa saya yang di situ saya muter-muter nggak Mbak? Suaramu hilang nih. Halo Mbak Sita. Hai Emily, hai Mbak Eni. Halo Kak Ria. Ini kayaknya jaringannya Bu Sita eh, ada gangguan ya. Jadi oke, nanti kita invite lagi. Iya sore hari ini terima kasih yang sudah gabung ya.
Sore hari ini kita mau ngobrolin tentang berbagi. Kebetulan yang hadir di sore hari ini adalah Ibu Sita. Ibu Sita sudah aktif di Akademi Berbagi ini ya. Nah, kita akan tanya-tanya ya tentang Akademi Berbagi ini. Halo. Waalaikumsalam ya Bu Eni. Ini udah oke nih. Maaf ya, keputus. Nggak apa-apa Mbak. Kita Oke. ulang lagi ya Mbak karena tadi nggak Oke, jelas oke. suaranya ya. Jadi Hmm. pertanyaan saya tadi apa sih Akademi Berbagi itu dan Oke. siapa aja sih yang boleh bergabung di sana? Oke. Akademi Berbagi itu adalah gerakan sosial yang dimulai Mm-mm. foundernya Ibu Ainun Komsun. Mbak sih saya manggilnya sebenarnya Mbak Ainun Komsun. Masih Bergerak muda di soalnya ya. bidang pendidikan. Jadi Mm. kenapa ya masih muda? Anaknya masih muda dipanggil ibu kan kayak kesannya kayak udah berapa gitu kak. Mbak Ainun Iya. biasa dipanggil Mbak Ai. Beliau Mm-mm. berpendapat bahwa pendidikan itu harus terbuka untuk semua. Jadi apa yang Oke. Akademi Berbagi lakukan ini adalah berbagi pengetahuan, membuat kelas-kelas umum untuk semua dengan secara gratis pula gitu. Itu yang dilakukan. Oh, oke oke. Dan sudah ada Pertanyaan di aku, eh, kenapa Mbak Penny? siapa aja sih yang boleh bergabung Mbak? Kalau untuk sebagai murid siapa saja yang ingin belajar, siapa aja yang ingin belajar Oke. itu boleh bergabung dengan mendaftar sebagai murid. Untuk gurunya itu biasanya kami lihat pengalamannya sudah berapa lama mereka berkecimpung di bidang tersebut. Karena tentunya kami ingin gurunya adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing gitu. Jadi Oh iya benar-benar. paling bisa yang udah 5 tahun, 10 tahun gitu kita bisa gitu. Kecuali kalau misalnya itu bidang yang sangat baru, kayak bidang-bidang digital itu kan belum terlalu lama adanya. Nah itu jadi mungkin yang baru beberapa tahun menjalaninya pun biasanya bisa jadi guru. Oh, oke Gitu. oke. Kalau mau bergabung itu kemana Mbak? Teman-teman Uh, mudanya. Infonya ada di kanal sosial Akademi Berbagi, ada di IG, Mm, lalu di mm, Twitter, dan mm. juga di FB. Setiap kali mau Oke. ada kelas, pasti nanti ada pengumumannya di situ, kita bisa join. Mm, Kalau dulu sih kita memang mengadakan kelasnya langsung ya, tatap muka. Namun oh, sejak oke. pandemi ini, iya tatap muka. Namun sejak pandemi ini kita jadinya kelasnya online seperti yang lain-lainnya gitu. Dan Oh, oke itu. oke. Kalau aku tadi kunjungi IG-nya sih sebentar Mm ya, -mm, mm -mm. nggak banyak ini, cuman aku lihat di sana Akademi Berbagi ini ada di beberapa kota ya Mbak. Itu Betul. kegiatannya juga sama Mbak. Sama. Di Oke. kota-kota itu mereka jadi pada dasarnya itu kan apa yang kita ingin pelajari, apa yang para relawan ingin pelajari, kita membukanya ke masyarakat umum. Jadi Mm, di masing-masing kota yang membuka KBBI, kita udah ada di lebih dari 20 kota di seantero Indonesia. Relawannya itu yang memutuskan mereka mau belajar tentang apa. Ada yang mungkin ingin belajar tentang memaksimalkan berfoto di Instagram gitu untuk penjualannya. Atau mungkin ada yang ingin belajar tentang public speaking, atau mungkin ada belajar tentang apa lagi ya, tentang financial, apa aja lah terserah. Kayak yang terakhir yang kita, nah karena kalau tadinya kan itu kelas langsung ya, kelas tatap muka di kotanya masing-masing. Jadi masing-masing relawannya bikin sendiri di kotanya tersendiri. Suatu hal yang tidak diduga, kayak semacam blessing in disguise lah. Saat pandemi ini, kita kan tidak mungkin bikin kelas tatap muka. Akhirnya kita menggunakan mode online ya kan, kelas digital lewat Ya. Zoom, kita siarkan di FB dan juga di YouTube. Nah, itu ternyata membuka peluang untuk teman-teman di luar kota bekerja sama dengan kota lain, ada dengan kota sesama lainnya. Jadi kita ke tahun ini kita punya yang kita buat itu Rabu di Akbar, itu kelas sebulan sekali setiap hari Rabu di Akbar itu. Nah itu Tiap bisa bulan ya. aja, iya tiap bulan. Nah itu ada kelas kolaborasi antara kota-kota lainnya. Jadi bisa aja misalnya kayak kemarin itu Malang yang punya ide. Kami ingin belajar tentang musik gitu, tentang bagaimana membuat lagu, lalu memasarkan lagu itu gimana gitu caranya. Oke, Malang kita bantu.
kota-kota lainnya bisa ikut ngebantuin. Mungkin bisa yang jadi, biasanya sih kalau yang jadi hostnya kota yang mengusulkan ide ya. Tapi yang lain kan juga bisa membantu, misalnya kayak bikin posternya, terus mungkin jadi hostnya, moderatornya atau apanya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan seluruh kota itu. Atau di bulan sebelumnya, misalnya dari Pekanbaru, mau belajar tentang gimana sih menulis konten yang menarik di Instagram gitu. Nah itu ya mereka yang mencari gurunya siapa, lalu dan sekali lagi kita bekerja sama lagi, siapa yang jadi moderatornya, hostnya gitu. Jadi nggak lagi hanya terbatas di kotanya masing-masing, Jakarta cuma sama Jakarta, Pekanbaru, tapi kita bisa bareng-bareng gitu, kolabo bikin suatu kelas dan bisa ditonton siapa saja gitu yang punya koneksi internet gitu. Jadi lebih apa ya, di satu sisi kita nggak bisa ketemuan, tapi di sisi lain kita jadi bisa kerjasama rame-rame gitu. Jadi itu suatu hal yang sangat menarik juga gitu, perkembangan yang menarik buat aku gitu. Kita semua. Wah iya, keren banget. Karena ini selain kelasnya gratis juga bisa diakses buat siapa aja ya yang punya akses internet sebenarnya Mbak Sita ya. Iya, tinggal daftar Oke, aja tinggal untuk daftar dapetnya aja. itu. Oh oke oke. Nah kalau untuk jadi volunteernya itu ada rekrutmennya tertentu atau gimana Mbak? Kan tadi kalau untuk jadi muridnya ya. Mhm. Yang Kalau bebas untuk juga. rekrutmen bebas juga. Kalau memang tertarik ingin jadi relawan, menyatakan diri, Mm-mm. saya ingin join dong gitu. Nah, apakah Mm-mm. apakah di kotamu ada akbarnya itu? Mm-mm. Mm-mm. Kalau ada, ya nanti kita arahkan ke kota tersebut gitu. Misalnya yang gitu kayak tadi Mm-mm. kita ada di beberapa nih yang saya sebenarnya saya kayak ada di Solo, Malang, Oh, oke. Pekanbaru, gitu ya kan di Bali gitu itu juga ada dan ada lainnya. Mereka bisa misalnya penasaran, saya tanya kota saya di sini ada nggak relawannya, oke kita bilang oh di sini ada, silahkan hubungi siapa gitu, dan terus mereka ya tinggal datang aja ke sana ikut kelasnya, apakah memang itu sesuatu yang cocok buat dia. Nah kalau misalnya dirasa oh, oke aku bener pengen jadi relawan di sini, tinggal menghubungi ketua kelasnya masing-masing, jadi kita sebutnya Ketua untuk kelas ya. Ada iya ketua kelas ya. panggilan. Jadi Lucu kan banget. pasti kan harus ada leadernya dong tiap kota ya kan, leader Mm-mm. tiap kotanya. Mm-mm. Nah itu kita manggilnya ketua kelas gitu. Jadi Oh istilahnya gitu ketua ya kelas. ya Iya, ya 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 ketua ya. kelas Jakarta, ketua kelas Bali gitu-gitu. Oh, oke Gitu. oke oke. Ini apa ya, keren banget Mbak Sita karena Hmm. apa, mungkin dulu juga waktu offline mungkin nggak sebanyak sekarang ya pas online ya, karena dulu Hmm. terbatas di tiap kota kan ya. Jadi Iya. dampaknya go online juga keren banget ya. Jadi pesannya juga bisa tersampaikan di lebih banyak orang juga kan ya Mbak Sita Iya, ya. Oke betul. oke, Kalau aku misalnya suka kayak banget nih. kayak saya ke Jakarta kan yang terbatas Jakarta ya. Mm, Tapi sebetulnya bahkan mm, waktu kita masih tiap di kelas juga, kita mm, memaksimalkan penggunaan digital juga. Jadi memang mm, kelasnya berlangsung misalnya Jakarta gini. Tapi mm, kita kan selalu menggunakan media digital untuk promosi dan mm, informasi ya kan. Itu kita ada yang kita ikut bikin live tweet kelasnya. Jadi oh, harapannya oke. meskipun saya Jakarta bikin kelas, Mm. kamu di mana di Di kota Padang lain gitu ya misalnya, misalnya, atau iya, di mana heeh, di kota heeh. lain yang jauh lah Mm, di mm, Sulawesi atau di mana lah gitu. Kamu mm, pengen ikutan kelas kita. Nah itu kamu mm, pantengin aja tweet mm, kita, tweet Akbar Jakarta gitu. mm. Nanti akan ada yang melaporkan selama kelas itu berlangsung. Jadi saat kelas Oh itu gitu, berlangsung, kamu juga bisa tahu gitu apa. Nanti kita pakai hashtag kelasnya itu. Misalnya kelas oke. apalah gitu. Atau tergantung kadang-kadang Mm, bikin kelas Akbar misalnya PKB nomor berapa lah gitu, atau kelas Jakarta nomor sekian gitu. Jadi selama kelas itu berlangsung akan ada seorang relawan yang bertugas untuk melaporkan kelas tersebut. Jadi nggak hanya kita di oke. Jakarta yang bisa tahu kelas itu apa, Mm, tapi yang di kota-kota lain, teman-teman kita di kota lain juga bisa mengikuti, oh kelas ini tentang ini, yang diajarkan tuh ini gitu. Kita kadang-kadang kita foto, kita share mungkin kita share apa yang terjadi, slide-slidesnya gitu. Dan biasanya nanti ada juga rangkuman kelasnya yang di-upload di websitenya. Jadi kalau misalnya telat, aduh aku telat nih, nggak sempet nggak sempet ikutan kelasnya, iya, bisa cek Twitter kita dengan hashtagnya oh ini kelasnya kemarin, atau bisa baca ulasan kelasnya di websitenya gitu, di IG-nya oh, gitu. Di story juga kita suka
setelah ada story juga itu pasti nanti ada yang meliput gitu, dimasukin ke story-nya. Jadi paling tidak kan gak selama 24 jam, bisa lihat, bisa dengar langsung gitu kan. Kadang-kadang ada yang Oke. seneng dengar langsung ya. Jadi bisa lihat di Mm-mm. story-nya petikan-petikannya apa gitu ke kelasnya. Jadi Oke, oke, kita oke. selalu berusaha gimana caranya supaya ini bisa pendidikan ini bisa untuk tersebar untuk semua gitu. Jangan cuman hanya Mm-mm. segerombolan orang aja yang bisa mengakses pendidikan, tapi semua bisa Mm-mm. mengakses pendidikan itu. Gitu tujuannya. Misinya mulia banget ya. Jadi memang ingin pendidikan ini bisa dinikmati semua orang. Untuk kegiatan selanjutnya bulan depan kira-kira apa nih, Mbak? Kalau Bulan bulan depan lalu kebut, kemarin kan saya diundang yang itu ya tentang musik, sebenarnya pengen iya. ikut tuh. Tapi Bulan depan kelasnya kan bentrok. kebetulan Ramadan ya, jadi kemungkinan sih Rabu di Akbarnya kita mungkin libur dulu. Oh, libur. Oke, oke. Karena kan biasanya kita malam. Tapi Oh iya benar. kadang-kadang tapi tidak menutup kemungkinan membuka kelas misalnya hari Sabtu atau Minggu pada siang hari gitu kan bisa juga gitu. Kalau dulu waktu kita masih boleh ketemuan online sih kadang-kadang kita bikin kelas ngabuburit juga. Jadi mulainya misalnya dari jam Iya, 3 atau enak jam tuh. 4 gitu. Iya, emang Boleh juga menyenangkan tuh. sih. Jadi sambil nunggu Hmm. sambil nunggu buka ya kita belajar gitu Iya, dengerin. Oh gitu nanti kita ya makan camilan atau apalah gitu. Menyenangkan kok ini ketemu sama teman-teman relawan gitu. Mbak Sita, berhubungan Ya. sama judulnya nih ya, berbagi Hmm. bikin happy nih. Kalau Hmm. untuk Mbak Sita, apa yang membuat Mbak Sita berbagi ini bikin happy untuk kamu, Mbak? Khusus untuk Akbar atau in Ya, buat general? buat Mbak Sita ya. Oh, buat aku. Mm-mm. Berbagi happy. Jadi awalnya kan aku memang ikut hanya sebagai peserta ya, sebagai murid. Mm-mm. Kebetulan aku juga kenal sama foundernya gitu. Jadi pas aku udah datang ke kelasnya beberapa kali, aku merasa ini kok bagus banget gitu. Mm-mm. Saya ikut kelas tentang waktu itu ikut kelas tentang advertising gitu. Kebetulan pada waktu itu saya mengajar kelas tentang advertising juga gitu. Jadi saya pikir wah Mm-mm. bagus nih, saya bisa dapat update tentang industri karena kan saya udah nggak di Mm-mm. industrinya lagi gitu. Jadi saya sudah dapat updatean apa sih yang sekarang lagi top atau lagi hit. Jadi kan saya bisa Mm-mm. memperbaharui ilmu gitu. Setelah beberapa kali ikut kelasnya saya sadar, oh ini sebetulnya mahal sekali, it's priceless Mm-mm. gitu. Kalau Mm-mm. saya harus cari sendiri belum tentu bisa atau mungkin karena waktunya atau apanya dan pasti akan selalu akan berbentuk misalnya mungkin harus kursus atau apalah. Enaknya Akbar Mm-mm. itu kan cuma 1 hari atau 1 malam lah, Mm-mm. cuma Mm-mm. 2-3 jam lah kalau kebetulan banyak banget pertanyaannya. Udah, tapi kamu udah bisa dapat updatean sekarang tuh kayak gini gitu, teknologi industri gini. Atau misalnya kita penasaran apalah yang mereka lagi tawarkan waktu itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi bisa tahu dalam waktu yang sedikit, kita bisa oh kayak gini caranya gitu. Halo tadi ada yang bilang halo Mbak Sita. Nah jadi akhirnya saya pikir ini perlu perlu didukung gitu karena saya merasakan sendiri benefitnya, merasakan manfaatnya sebagai murid gitu. Akhirnya Mm-mm. saya pikir oh ini perlu didukung, perlu disupport, jadilah relawan. Dan sebagai relawan ini lebih banyak lagi yang saya dapat dari murid, ketimbang dari sekedar jadi murid. Karena sebagai relawan satu ya tentu kita bisa memutuskan oh aku pengen belajar apa nih, aku pengen belajar ini kira-kira gurunya siapa ya, bisa kita approach kan, mau nggak gitu ngajar, ya bisa aja sih bilang nggak, tapi rata-rata sih bilang iya gitu kan. Jadi ini kita dapat kita bisa belajar suatu hal itu. Dan Akbar juga kadang-kadang bikin kelas tuh khusus untuk relawannya aja gitu, jadi Oh nggak ada gitu. khusus relawan, bisa dalam bentuk workshop 2 hari, 1 hari, apa aja, tapi itu khusus hanya untuk sebagai privilege kita sebagai relawan gitu. Dan saya dapat banyak banget, kita dapat yang paling nggak yang saya udah pernah dapetin itu ada pelatihan soal public speaking, soal presentation, bahkan hal-hal kayak sekarang nih di masa pandemi ini tentang menggunakan Zoom, itu kita diajarin gitu, maksudnya kita bukan diajarin, makanya dikasih tahu gitu, ini Mm-mm. loh kita harus adaptasi gitu dengan situasi sekarang ini. Udah tahu belum Mm-mm. caranya pakai? Wah, ada Mm-mm. yang tahu, ada yang enggak gitu. Ya udah yuk Mm-mm. kita belajar bareng-bareng nge-Zoom tuh sebenarnya bagaimana gitu, caranya gimana. Mm-mm. Jadi kita tahu, oh kok jadi host tuh kayak caranya tuh begini, begini, begini. Jadi kan selalu ada sesuatu yang baru yang bisa dipelajarin gitu. Dan Betul, betul, kebetulan betul. mayoritas teman-teman relawan di Jakarta ini kan masih muda-muda. Mm-mm.
kadang-kadang saya suka nanya sama mereka hal-hal yang saya nggak tahu, misalnya sederhana, ini fungsi PPT yang ini di mana sih nyarinya, atau fungsi Excel ini gimana sih mau bikin begini, nanti pasti ada yang jawab, oh mbak ini tuh caranya tuh gini 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 gini, oh ya terima kasih gitu. Nanti tuh gak mikir gitu ya. Kalau nggak tahu atau nggak terlibat dalam aku, mungkin saya ya bingung-bingung aja sendiri, ini gimana sih caranya bikin Nanya Excel, siapa caranya ya gitu. iya pakai Google Drive ini gimana sih caranya gitu. Karena kan terus terang ya, kalau kita udah di luar sekolah, kemudian tidak di industri lagi, itu kan agak sulit ya mengakses Betul. update teknologi seperti ini ya kan. Dan yang paling kena buat saya sebagai seorang ibu, kadang-kadang kita juga bikin kelas update teknologi gitu. Jadi saya lebih paham gitu, tidak terlalu ya kalau dibilang takut sih, oh dunia digital sekarang tuh kayak gimana, apa yang bisa terjadi di dalam dunia maya tuh kayak apa gitu. Kita dapat updatean terus gitu. Mungkin kalau buat yang masih muda dan di industri itu nggak, oh ya gitu. Mungkin mereka di kantornya juga dikasih tahu gitu ya. Tapi buat saya kan pekerjaan utama saya ibu ya. Buat saya itu berharga banget gitu. Oh, jadi kayak gini ya, kemajuan teknologi itu sudah sedemikian majunya. Apa yang kita harus jadi dengan kita mengerti, kita kan bisa waspada. Nggak cuman takut nggak jelas terus nggak boleh, kamu nggak boleh main HP, tapi kan nggak bisa. Iya, Oke, betul ya betul kan betul kadang-kadang betul. kan suka Iya gitu ya. benar. Oke, boleh main HP, tapi apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu harus waspadai? Apa yang harus dihindari gitu? Ya karena kan sama kayak pisau, bisa dipakai buat motong bawang, bisa dipakai buat motong nadi orang, ya kan? Betul Ya, betul. kalau kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya pisau, kan kita bakal, ih jangan mau, jangan itu bisa menyakiti kamu. Padahal mau kita tahu ya kita kan bisa masakan apa segala macam gitu kan. Jadi ya itu kalau bagi saya itu penting banget gitu. Jadi saya senang banget berbagi di Happy, bikin Happy jadi lebih, atau kadang-kadang bikin deg-degan ya begitu. Oh my god, sekarang teknologi bisa semaju itu gitu. Tapi nggak apa. Lagi pula kan Iya iya. kebetulan juga ibu saya kan juga volunteer ya, sudah terbiasa dengan volunteer. Jadi konsep volunteering itu bagi saya nggak asing, karena memang dari kecil udah diajarin sama mama untuk ya kamu harus bisa berbagi gitu, menjadi relawan, supaya kamu juga tahu, lebih membuka wawasan. Kemudian ya maksudnya jangan jadi orang, jangan pelit gitu loh, jangan medit-medit amat gitu. Kalau emang bisa sharing ya kenapa enggak, dan Betul betul banget. sharing ilmu itu kan nggak bakal kurang gitu. Yang pasti yang ada malah kita selalu bertambah kan ilmunya, dan Iya, kita berbagi betul banget. makin bertambah terus gitu. Jadi bikin happy deh. Iya betul, wah bener banget. Iya. Emang bener banget ya. Sama kayak kita di Kinsmam juga gitu kan ya. Kita saling berbagi Iya juga, sama. Mbak. Sharing juga, sharing our Betul. story, sharing our skill. Iya. Jadi sebenarnya memang berbagi itu tidak mengurangi ya, sama kayak Mbak Sita Betul, bilang tadi, tidak. justru malah menambah apa yang masuk ke kitanya ya. Oh iya. Mbak Sita, di Ya. Akbar ini kebanyakan usianya berapa Mbak? Kalau boleh tahu. Kalau saya sih ya pasti agak di atas dari average-nya. Kalau rata-ratanya saya pikir mungkin sekitar berapa ya, 20, antara 25-30 gitu deh kalau saya bilang sih. Oke, Karena oke. Berarti macam-macam, ada yang banyak memang. banyak yang udah kerja juga ya berarti ya Mbak Sita ya, Ya, mungkin ya kalau 20-an kebetulan kalau yang atas di ya. Jakarta ini rata-rata memang sudah bekerja semua. Ada yang first jobber, ada yang middle jobber gitu. Tapi kalau di kota lain ada yang masih mahasiswa, atau mungkin first jobbers gitu. Belum terlalu. Oke, Jadi oke, ya itu oke. makanya ada yang mungkin masih 20-an. Sekarang meranjak mulai ada yang 30-an gitu. Iya, tapi intinya kan sebenarnya kalau belajar siapa aja bisa ya Iya, Mbak Sita ya. siapa aja Jadi bisa. terbuka banget buat temen-temen nih yang mau belajar dan berbagi ya, terutama di Tuh. Akbar ini. Saya jadi pengen ikutan nih Mbak Sita. Nanti kapan-kapan kasih tahu lagi ya. Iya, Semoga nanti nggak kalau bentrok lagi nih. ada kelas lagi pasti kita kasih tahu deh. Iya, soalnya kadang suka bentrok ya kalau malam itu memang jadwalnya tuh agak susah. Tapi saya mendukung banget ya Mbak Sita, kamu volunteer di sini, dan ini salah satu komunitas yang bagus juga karena gerakannya ini mau apa ya, bagus juga, ingin mendapatkan pendidikan untuk semua orang yang bisa dinikmati oleh semua orang. Betul. Mbak Sita, satu pertanyaan lagi ya. Apa harapan kamu nih buat temen-temen nih yang berhubungan lah ya dengan berbagi ini Mbak Sita?
berbagi. Uh, Harapan saya sih makin apa banyak yang mungkin belum begitu tahu kalau volunteering tuh apa gitu, apa sih enaknya, ngapain, untuk apa saya harus berbagi sesuatu tentang saya gitu kan. Karena kalau volunteering tuh tidak hanya, at least paling dari Akbar, tidak hanya berbagi ilmu, kita kan juga berbagi waktu kita, berbagi pikiran kita, ya kan. Tapi itu menyenangkan loh. Saya pikir kuncinya kita cari sesuatu yang kita memang minati dan kita suka gitu. Kayak ibu saya volunteering untuk NGO yang bergerak untuk pembinaan anak-anak cacat gitu. Itu her thing gitu. Dan dia sangat bersemangat untuk mengetahui bahwa dia bisa menyumbangkan apa pikiran untuk memperbaiki kehidupan anak-anak di Indonesia gitu. Kalau saya mungkin ya saya cocoknya di sini di apa namanya di pendidikan gitu, karena saya pada dasarnya agak kepo orangnya, selalu pengen tahu gitu. Dan biasalah emak-emak gitu suka kepo, apa namanya pengen tahu pengetahuan. Jadi disinilah saya memilih untuk berada gitu. Tapi kan volunteering bisa macam-macam ya. Kita beri waktu untuk kan ada yang tentang literasi, ada yang untuk membantu anak-anak, membantu apa mungkin ada spesifik apalah yang lain-lainnya, banyak lah kalau kita mau cari ya kan. Atau ada yang tentang membaca buku untuk orang yang tidak mendengar dan lain-lain lah, atau bioskop bistik segala macam. Apa aja yang carilah sesuatu yang memang kamu suka, kamu minati, dan itu memang jadi kamu bersemangat ketika melakukan hal itu. Jadi ketika kamu menjadi volunteer, menjadi relawan, tidak merasa itu sebagai beban, tidak merasa gue mesti ngerti ini, dan malah merasa itu senang dan penting, sesuatu yang penting buat dirimu gitu. Karena kalau kamu nggak seneng, nggak merasa itu penting, kamu nggak akan kepengen melakukan hal untuk gerakan tersebut, apapun itu ya, gerakan untuk gerakan itu gitu. Harus dari hati emang ya, Mbak Sita ya. Betul sekali. Kalau udah apa datangnya dari hati dan kita menyukainya, pasti akan happy bawaannya ya. Iya. Dan percayalah ketika kamu mengerjakannya dari hati, apa yang kamu bagi itu kamu akan dapatkan kembali sangat-sangat banyak yang kamu dapatkan kembali. Itu paling tidak pengalaman saya sih demikian. Gitu. Oke Mbak Sita, ini ada pertanyaan ya. Oke. Kita jawab dulu ya sambil sapa-sapa teman ya. Okay. Dari Mbak Sofi, ya. Bagaimana cara untuk jadi relawan dan bagaimana cara memulainya? Bagaimana Mbak Sita? Kalau untuk Albert, ikut aja kelasnya dulu. Jadi subscribe ke IG-nya Akademi Berbagi atau Akbar Jakarta, ya ada di IG, ada di Twitter. Panteng-pantengin aja kapan kita ada kelasnya. Nah nanti kalau pas ada kelasnya daftar, ikutin. Apakah ini sesuatu yang memang cocok untuk kamu gitu? Mudah-mudahan sih cocok ya. Nah nanti kalau misalnya kamu merasa cocok, oke, bilang kirimkan bilang aja ke apa namanya ke Akbarnya. Atau bilang ke saya. Tanya di Mbak Sita, iya. Suka bagi-bagi infonya soalnya. Karena kan kita sama-sama di ini komunitas ya. Biasanya Mbak Sita juga suka info-info ini ke kita nih. Nanti kalau ada infoin ya Mbak Sita di Kidsmart juga ya. Pasti, atau kan dipasang di story-nya biar kita lihat. Iya, pasang di story, betul, ikutan aja. Kalau ada kita bilang aja nanti kalau saya mau jadi relawan gimana caranya gitu. Kalau semoga kelasnya pas nih ya. Yang berikutnya semoga kelasnya kan, pas. Sekarang kan kebetulan lagi pandemi, jadi memang kita belum ada pertemuan langsung ya, tatap muka langsung gitu. Ya baru online aja gitu. Tapi online pun tetap menyenangkan kok sebenarnya. Iya, menyenangkan kok. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Sita. Ya. Suka duka jadi relawan itu apa Kak? Dari Kak Arini Dita. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Apa kabar? Dita. Suka duka jadi relawan. Kalau buat saya paling mungkin kadang-kadang suka ada age gap ya. Kadang-kadang kalau ngobrol sama yang atau apa gitu sama yang anak muda, lebih muda, bukan anak muda ya lah, kayak udah tua. Tapi jadi awet muda Mbak Sita. Kan gaulnya sama anak muda terus. Cuman kadang-kadang kan mungkin maksudnya gini, kalau kita mungkin kebiasaan ngomong, gini tang. Lalu saya pikir,
kok gini ya, marah ya. Oh enggak, apalagi sekarang kan pandemi ya agak sulit gitu kalau kita nggak ketemu nggak langsung. Oh gini ya caranya, apa mungkin ada sungkan atau apa gitu. Ya itu paling itu aja sih. Tapi itu kan hanya masalah komunikasi ya. Jadi Iya, kita betul. nggak asal banyak-banyak sabar. Dan apa paling nggak semua orang ngerti, ya itu kayak tadi bilang, belum belum semua orang mengerti relawan itu kan apa. Jadi kadang-kadang bukan apa relawan tuh apa, volunteering tuh, konsep volunteering tuh apa. Jadi kadang-kadang kalau ceritain gitu, suka, buat apa gitu, ngapain sih pergi malam-malam gitu. Atau apalah. Tapi Ini kan banyakan sukanya loh Mbak Dita ya, Kak oh Dita ya. tentu, lebih Volunteering banyak itu sukanya. banyak banyak sukanya karena Mm-mm. rame-rame nih pastinya, nggak Iya, sendirian. rame. Dan yang pasti sih semangatnya tuh bener-bener apa ya, Hmm, spiritnya tuh beda banget gitu. Kayak iya, kalau kita ke Kingston kan kayaknya happy gitu ya, apa auranya tuh happy lah gitu, namanya juga betul. senyum gitu kan, ketemuannya aja disenyum gitu ya. Nah Iya. sebenarnya kayak gitu juga buat saya gitu, apa Betul, semangatnya betul. tuh Hmm, positif dan energetik. hmm. Mungkin juga ditambah dengan umur mereka yang masih muda-muda itu. Jadi ya bener sih, lebih banyak sukanya daripada Iya, dukanya. betul. Iya, jadi kalau boleh saya tambahin ya, Hmm. saya juga sering volunteering juga. Tapi Hmm, hmm. kebanyakan yang karena dulu di pecinta alam ya, jadi banyakan yang Oke, oke, oke. tentang banjir atau apa ya. Jadi Hmm, 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 volunteering hmm. yang bakso segala macam. Iya, Jadi iya. kayaknya sih nggak ada dukanya deh, suka semua kayaknya. Iya, ya karena kan? karena kan bersama-sama. Terus Betul. jadi volunteering itu memang awalnya kan dari hati ya. Kita nggak Iya. mengharapkan Mm-mm. apa dikasih apa, nggak mengharapkan akan dapat apa gitu. Jadi memang kita Betul. tulus pengen berbagi dan ingin membantu Hmm. gitu. Iya, Jadi kayaknya memang orang-orangnya juga ya awalnya memang positif ya, karena kalau betul, betul. volunteering itu kebanyakan semuanya berawalnya dari hati dan pengen berbagi, pengen membantu gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. semuanya insya Allah sih jadinya baik semua gitu. Jadi Betul. jarang banget ya ada dukanya. Kalau saya sih kayaknya nggak pernah dukanya tuh nggak ada Iya. gitu. Udah gitu kalau Iya, habis jadi kegiatan happy banget. pasti seneng ya. Habis kegiatan Iya, kayak iya, baksos gitu, kita membagikan. betul. Kalau kita kan langsung membagikan langsung gitu. Mm-mm. Kalau ilmu mungkin memang Mm-mm, tidak mm-mm. begitu terasa gitu, nggak langsung saat itu Mm-mm, juga bisa mm-mm. diterima gitu. Tapi itu kalau selesai kelas kan menyenangkan gitu. Betul, betul, betul. Ngobrol-ngobrol sama yang Menyenangkan lain gitu. pokoknya, Mm. banyakan sukanya ya Kak Dita ya. Mm-mm. Bener. Ya kuncinya itu aja sih, Oke, apa betul. topiknya, cause-nya itu sesuatu yang memang kamu suka gitu. Betul, betul, Jadi betul. bahagia. Mm-mm. Oke, kita sapa lagi ya sebelum kita akhiri ini ya. Terima kasih ya Oke. teman-teman sudah bergabung di IG Live saya sore ini. Ada Kak Susi, ada Mbak Sofi, Mbak Hai, Feni, Pak Susi. Agus, Bang Casper, oke. Kak Kak Sahi Granola ya. Halo, Kak Rahma, Kak Lasita. Thank you so much ya udah bergabung bersama saya Mbak Sita di hari ke-32 saya nih IG live-nya. Mm-mm. Sepertiga jalan ya. Sepertiga jalan, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Happy. Saya juga sedang menunggu nih karya Mbak Sita nih yang Ah, berikutnya juga. Nanti kita IG live lagi pastinya ya. lihat covernya. Thank you so much ya Mbak Sita. Ah, Teman-teman juga terima kasih. Besok masih ketemu dengan saya juga. Saya coba nanti undang teman yang lain ya. Belum bisa saya bagikan siapa, tapi semoga besok juga sama-sama happy siap. juga ya. Kita happy-happy Iya. aja ya. Thank you Mbak Sita. Sampai Oke, terima ketemu. kasih. Sampai ketemu. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Bye.